Baik, saudara-saudara, di saat ini saya akan membahas apakah Martin Luther dan Kristen Protestan merupakan orang dan aliran yang antisemit. Teman-teman, memang Martin Luther itu menulis sebuah buku yang ditulis di akhir hidupnya tentang Yahudi dan kebohongan mereka. Buku itu memang beredar di era Nazi, dan Nazi juga diketahui menggunakan buku itu dalam pengembangan pemahaman antisemit mereka. Tapi dari semua ini, teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Sebagai manusia, kita perlu berpikir secara luas dan jangan jadi orang yang mudah digiring oleh penyebar informasi yang beredar yang kita dapatkan. Setidaknya kita mampu untuk berpikir secara independen. Artinya kita mampu untuk memikirkan ulang apa yang beredar itu, apakah itu benar atau tidak. Kita tidak menjadi orang yang hanya mengiyakan apa yang kita dengarkan yang beredar luas, tapi kita bisa mempertanyakan banyak hal atau memikirkan banyak hal yang perlu dipikirkan terkait apa yang kita dengarkan. Dan video ini akan mencoba untuk membantu kalian semua untuk melakukan hal itu. Ketika Luther membuat reformasi gereja yang besar itu, teman-teman, tentu dia mendapatkan banyak perlawanan, banyak musuh, banyak polemikus, terutama dari Katolik yang waktu itu memang menjadi pihak yang sangat dirugikan ketika dia melakukan reformasi, dan tentu mereka ingin menghancurkan kehidupan Luther, bukan? Di satu sisi, nama Luther juga itu sangat rentan digunakan oleh para politisi, khususnya Nazi dalam hal ini. Karena memang pada waktu itu Luther ini menjadi perhatian publik. Dia adalah seorang pahlawan iman Jerman kala itu. Seperti biasa ya, para politikus akan menggunakan agama untuk meraih keuntungan mereka, berusaha menghubungkan pemikiran mereka dengan pemikiran agama yang mayoritas supaya orang-orang beragama ini bisa mendukung mereka, bukan? Ini juga tentu terjadi kepada Luther yang kala itu memang sangat didukung atau dikagumi oleh warga Jerman. Dan jika ada sebuah partai yang ingin memegang kekuasaan, saya kira terlalu naif untuk mereka tidak menggunakan Luther. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan tentang apa hubungan Luther dengan antisemitisme di Eropa. Sebelum kita mengatakan Luther ini punya pemahaman rasial yang mungkin bisa kita justifikasi kepadanya pada masanya, tapi bagaimana dengan tulisan-tulisan awal Luther tentang orang Yahudi, karya-karya yang dia buat jauh sebelum di masa tuanya yang sudah agak sedikit kasar ya. Di awal-awal Luther itu sangat optimis dengan orang-orang Yahudi. Dia punya pemahaman bahwa orang Yahudi itu adalah pemilik perjanjian Tuhan dan harusnya menjadi pewaris. Dia berharap orang Yahudi itu mempercayai Kristus. Banyak juga ulasan dia tentang membela hak-hak orang Yahudi di masyarakat dia di kala itu. Yang kita tahu di masa itu, orang Yahudi tertekan di masyarakat Eropa karena ya mayoritas Eropa adalah Katolik yang notabene punya dendam teologis ya, karena mereka membunuh Kristus dan mempersekusi orang Kristen mula-mula. Nah, selain pembelaan Luther itu, Luther juga berharap bahwa dari mereka juga banyak orang yang non-Yahudi ya, itu bisa menjadi semakin mengenal Kristus. Karena Luther tahu bahwa Yesus adalah orang Yahudi, dan akan sangat baik jika orang Yahudi menjadi Kristen. Mereka pasti akan lebih banyak mengerti tentang perjanjian lama dan semakin bisa mengkristalisasi pemahaman kekristenan yang waktu itu baru dia reformasi pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, dia nggak melihat ada kemungkinan bahwa orang Yahudi akan menerima kekristenan dan mendukung penyebaran Injil reformasi pada kala itu yang memang sangat lagi dibutuhkan ya, mengingat pergerakan dia. Tapi berlawanan dengan itu, malahan mereka ya, orang Yahudi ini malah sebaliknya banyak menyesatkan iman Kristen di Eropa. Akhirnya Luther seperti berubah dalam cara berpikirnya tentang orang Yahudi. Bukan berubah, mungkin lebih tepat kecewa ya. Dan pada masa tuanya dia mulai berbicara dengan agak kasar ya, bahkan kasar kepada orang Yahudi. Karena ya kita tahu itu bisa terjadi kepada orang yang sudah semakin tua, mengetahui bagaimana orang tua itu temperamen yang sudah seringkali nggak terkontrol. Sambil juga kita mengingat bagaimana tekanan yang sudah pernah dilewati di masa mudanya, di seluruh hidupnya, bagaimana serangan dan segala macam polemik yang harus dihadapi di sepanjang hidupnya itu, bahkan sampai-sampai di hari tuanya. Jadi pada masa tuanya dia mulai menggunakan kata-kata yang saya kira bisa disebutkan sebagai kasar ya, kepada orang-orang Yahudi di Eropa kala itu. Nah, selain dari penolakan mereka terhadap Injil, ada kemungkinan besar juga Luther itu pasti mendengar juga rumor yang beredar di abad-abad pertengahan tentang bagaimana Yahudi pada masa itu
kepada kekristenan. Ada rumor yang beredar bahwa mereka itu Yahudi ini seringkali memiliki ritual meminum darah orang Kristen. Bahkan ada rumor yang beredar tentang orang Yahudi yang terus membunuh dan merusak iman Kristen karena dianggap sebagai penyesatan dari agama Yahudi itu sendiri. Karena kita tahu Kristen menggunakan perjanjian lama yang notabene adalah kitab mereka. Jadi ada sedikit masuk akal jika agama Yahudi itu sangat membenci kekristenan. Dan kalau kita membaca tulisan-tulisan Luther, sebenarnya kita akan langsung bisa menyadari bahwa bentuk tulisannya, cara berpikirnya terhadap orang Yahudi, perlawanannya, kritiknya, bahkan sarkasnya, kasarnya, itu bersifat teologis, bukan bermotif kebencian kepada etnis, tapi teologis. Ini seperti hari ini ya, ketika saya mengatakan bahwa Israel itu bukan lagi umat pilihan. Itu adalah kalimat atau pernyataan yang sangat amat teologis, bukan etnis. Karena selain Israel itu bukan lagi sebuah etnis, ya karena di sana ada orang non-Yahudi juga, tapi juga kata umat pilihan itu kata yang saya ambil dari Alkitab, yang saya maknai secara teologis, bukan secara etnis. Tapi kemudian di video-video saya yang membahas tentang Israel yang bukan umat pilihan itu muncul banyak sekali komen yang mengatakan bahwa saya ini antisemit atau benci kepada Israel. Padahal tidak, saudara. Saya akui kemerdekaan Israel, saya akui pemerintahan mereka, tapi terkait perang itu saya menolak peperangan. Saya tidak mendukung peperangan. Saya orang yang anti perang. Saya lebih percaya pada diplomatik. Tapi isu tentang mereka umat pilihan atau bukan, itu isu yang lain, teman-teman. Tapi terserahlah, saya nggak peduli dengan opini kalian tentang saya mengenai Israel ini. Intinya saya mendoakan baik dari Israel korban-korbannya maupun Palestina korban-korbannya semua ditolong oleh Tuhan. Nah, kembali kepada Luther. Luther itu dia bukan hanya memberikan serangan teologis kepada orang Yahudi sebenarnya, tapi kepada semua yang menentang Injil keselamatan hanya oleh iman kepada Kristus. Itu ditentang oleh Luther semuanya. Siapapun dia. Jangankan kepada Yahudi, tapi kepada Kristen Katolik itu sendiri. Itu penghinaannya, bagaimana sarkasnya, satirnya, bagaimana kasarnya dia lancarkan tulisan-tulisan tentang Paus dan seluruh ajaran Katolik yang dia anggap tidak sesuai dengan Scripture, yang notabene ya mereka itu punya pemahaman tentang saved by works, not only faith juga di sana. Orang Katolik tidak percaya prinsip orang selamat hanya oleh iman, dan kita tahu Luther sangat menentang teologi semacam itu. Dia sangat percaya bahwa hanya oleh iman orang diselamatkan. Dan Luther bukan hanya menentang Yahudi, dia menentang juga Katolik. Dan kita tahu Katolik juga Yahudi, ya bahkan semua agama yang lain punya pengajaran bahwa manusia diselamatkan bukan hanya oleh iman, tapi juga oleh perbuatan baik manusia. Artinya ada usaha manusia dalam keselamatan itu sendiri. Jadi Luther itu ya terlalu sempit untuk kita katakan dia itu menentang Yahudi, terlalu sempit karena semua ditentang, semua yang berlawanan dengan Injil. Tapi pertentangannya itu bukan pertentangan personal dia, tapi pertentangan teologis, itu yang ditentang. Sekalipun dia memang mengatakan kata-kata yang terlalu kasar di masa tuanya terhadap orang Yahudi, tapi dalam-dalamnya motifnya hanyalah semata-mata karena alasan teologis, bukan rasis. Jadi agak konyol, teman-teman, kalau Luther yang kepada Katolik dia sangat keras, menentang, bahkan sampai membuat reformasi gereja yang sampai mengorbankan ratusan ribu nyawa itu. Tapi dia akan diam saja dengan teologinya Yahudi yang bahkan sama sekali menolak Yesus. Padahal Luther tahu, kita semua tahu, Yahudi itu memiliki kitab suci yang sama dengan kekristenan, khususnya itu perjanjian lama Kristen. Itu sama dengan kitab Yahudi. Bagi saya konyol sih. Seorang Luther yang hidup di Eropa, di Jerman, yang di sana bukan hanya ada orang Katolik tapi juga ada orang Yahudi. Dia dengan kemampuan menulis, mengkritisinya yang luar biasa itu, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk membaharui gereja. Tapi dia gunakan itu hanya untuk menyerang Katolik saja. Konyol bagi saya. Konyol kalau Katolik dia serang habis-habisan, tapi Yahudi yang notabene juga adalah orang-orang yang punya pegangan yang sama dengan kekristenan, yaitu kitab suci, terus dia hanya mau diam-diam saja dengan orang Yahudi? Tentu tidak, teman-teman. Luther adalah seorang penginjil dengan karya-karya tulisnya yang luar biasa. Dan dia akan menginjili siapapun, dan dia akan sangat amat mengecam orang yang menolak Injil. Tentu kecamannya juga berlangsung dengan karya-karya tulis ya, dan bersifat teologis. Jadi kurang lebih sama seperti kita hari ini.
Ketika kita menginjil, kita akan mengecam juga. Kita akan mengecam orang atau manusia yang menolak Yesus. Kita akan mengatakan bahwa mereka itu hidup di bawah murka Allah, seperti kata dalam Injil Yohanes. Saya mungkin bisa kasih contoh. Satu kali kita pergi ke Papua misalnya. Terus kita katakan bahwa mereka harus terima Yesus, kalau tidak mereka akan terus menjadi masyarakat yang berdosa, yang kacau, yang luar biasa buruk moralnya. Kemudian ada media yang meliput itu dan menarasikannya dengan berbeda, bahwasannya saya adalah seorang yang rasis terhadap orang-orang Papua. Saudara paham maksud saya? Demikianlah Luther sebenarnya dalam tulisan-tulisannya, dalam karya-karyanya. Dia bukan antisemit dalam arti rasis atau benci Yahudi, tidak. Dia seorang teolog. Harusnya jangan cuma tuduh dia sebagai orang yang antisemit kalau boleh, tapi juga bisa ditulis dia adalah orang yang anti terhadap orang yang melawan Injil. Dia seorang pendakwa Kristen. Dia seorang penginjil. Dia seorang petarung Kristen yang luar biasa. Karena hamba Tuhan dari reformasi gereja, tidak ada yang seperti yang dituduhkan media atau dunia saat ini. Sekian video saya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.